Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa PGSD Universitas Lambung Mangkurat dan juga pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tanpa halangan apapun. Perkenalkan, nama saya Yogi Prihandoko. Saya dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang saat ini kebetulan sedang mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 29 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan Lembaga Administrasi Negara yang bertempat di Samarinda. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa YouTube, kita akan coba belajar tentang bagaimana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD yang berorientasi pada high order thinking skill. Nah, jadi di zaman sekarang ini memang tuntutannya untuk ke HOTS ya, atau high order thinking skill, tidak terkecuali dengan mata pelajaran yang sifatnya ilmu sosial seperti pendidikan kewarganegaraan. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang bagaimana. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah bagaimana mendesain pembelajaran, dan yang ketiga adalah bagaimana menilai kemampuan siswa di sekolah dasar yang berorientasi pada HOTS. Baik, pertama kita akan coba lihat sebenarnya apa sih high order thinking skill itu. Kalau kita merujuk pada definisi menurut Rennick tahun 1987, bahwa HOTS ini merupakan proses berpikir yang kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Perlu digarisbawahi bahwa di sini ada sebuah proses berpikir yang kompleks. Nah, berpikir yang kompleks dalam kaitannya dengan HOTS tentu ini merujuk pada kemampuan kognitif ya. Perlu digarisbawahi meskipun ada istilah skill di sini yang artinya adalah keterampilan, tapi HOTS ini lebih cenderung pada sebuah proses kognitif. Nah, sehingga kalau rujuk pada proses kognitif tentu kita tidak bisa lepas ya, istilahnya lepas dari teori Benjamin Samuel Bloom ya. Kalau teman-teman sering membaca di buku tentu Benjamin Bloom begitu ya. Tapi di tengah-tengah ada nama S ini sebenarnya adalah singkatan dari Samuel ya. Ini fotonya ya, Anda bisa lihat, mungkin hanya tahu namanya saja tapi belum pernah lihat. Mana sih sebenarnya Bloom itu orangnya gitu kan. Nah, berkaitan dengan HOTS, teman-teman, jadi keterampilan ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Bloom pada tahun 1956 ya. Teori awalnya Bloom itu tahun 1956. Jadi pada waktu itu Bloom mengeluarkan 3 ranah belajar atau 3 ranah dalam pendidikan. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, yang ketiga adalah psikomotor. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan berfokus dengan kognitif terlebih dahulu. Nah, pada awal mula tahun 1956, Bloom ini sudah mengeluarkan ada 6 tingkat atau 6 proses kognitif yang akrab disebut C1 sampai C6. Jadi perlu diketahui dulu bukan 5 ya, sebenarnya 6, sudah 6. C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Hanya istilahnya berbeda dengan yang sekarang digunakan. Kalau dulu C1 adalah pengetahuan.
Nah, setelah direvisi oleh Anderson dan Critwood tahun 2002, istilah pengetahuan dalam bahasa Inggris knowledge itu berubah menjadi mengingat. Mengingat, kemudian memahami, ya, kalau dulu itu pemahaman, sekarang adalah memahami. Kemudian kalau dulu C3-nya adalah penerapan, sekarang C3-nya adalah menerapkan. Kalau dulu C4-nya adalah analisis, sekarang adalah menganalisis. Nah, dulu C5 adalah sintesis, C6 adalah evaluasi. Nah, setelah direvisi oleh Anderson dan Critwood, itu berubah. C5-nya adalah evaluasi, kemudian C6-nya itu diganti dengan mencipta. Jadi sintesis ini dirubah menjadi mencipta. Nah, itu disitulah perbedaannya. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa melihat perbedaan antara HOTS dan LOTS ya. HOTS itu adalah high order thinking skill, kemudian LOT itu adalah low order thinking skill. High itu artinya tinggi, low itu artinya rendah. Jadi bisa dilihat di area kuning itu adalah areanya HOTS. Dia dimulai dari C4 sampai dengan C6, tapi tidak dengan LOTS. LOTS itu hanya C1 sampai C3, hanya mengingat, memahami, dan menerapkan. Nah, kalau kita lihat ke atas dari dimensi pengetahuan, LOTS ini lebih banyak pada pengetahuan faktual, sedangkan HOTS itu dimulai dari pengetahuan konseptual. Coba kita refresh kembali. Sebenarnya ada 4 ya, 4 dimensi pengetahuan. Yang pertama adalah faktual. Jadi pengetahuan faktual itu hanya seputar fakta, sesuai namanya. Faktual itu hanya berupa fakta, istilah yang sifatnya masih terpisah-pisah, separated lah bahasanya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada pengetahuan yang membutuhkan pemikiran, jadi hanya diingat saja gitu, tahu diingat saja. Apa contohnya kalau dalam PPKN? Ya mungkin nama bulan, nama tanggal peristiwa gitu kan. Kemerdekaan itu tanggal berapa sih? Tanggal 17 Agustus 1945. Sudah, hanya di situ saja. Itu faktual. Berbeda jika itu sudah naik dalam tahap konseptual. Konseptual itu berupa pengetahuan yang bersifat kategori-kategori. Ada konsep. Saya berikan contoh mungkin meja ya. Meja itu kan konsep. Ada meja kayu, ada meja besi, ada meja makan, ya itu disebut sebagai konsep meja. Berbeda kalau faktual tadi adalah meja ya meja makan gitu kan. Ini meja makan, ini meja besi, ini meja kayu. Itu fakta. Kalau konseptual tidak, konsep meja itu ya bisa meja kayu, meja besi. Nah itu. Kalau dalam pendidikan kewarganegaraan contohnya apa? Banyak contohnya. Saya katakan Pancasila. Pancasila itu konsep ya. Konsep Pancasila. Mungkin bisa juga dikatakan persatuan. Nah, kalau faktanya bersatu, gitu kan? Orang tidak berantem itu faktanya bersatu. Tapi dalam pengetahuan konseptual lebih cenderung ke umum, ada generalisasinya sehingga persatuan. Nah, itu sudah masuk dalam pengetahuan konseptual. Naik satu tingkat lagi adalah pengetahuan prosedural. Sesuai dengan namanya, pengetahuan prosedural ini isinya ya prosedur-prosedur gitu. Ya, isinya langkah-langkah. Lebih cenderung bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, itu contoh. Misalkan bagaimana kita harus menjaga persatuan di antara keberagaman. Beda kan tadi? Kalau faktual adalah persatuan, bersatu itu faktual. Kemudian konseptualnya adalah konsep bersatu itu yang seperti apa gitu. Itu konseptual. Naik satu tingkat lagi adalah pengetahuan prosedural. Bagaimana kita harus menjaga persatuan? Itu sudah naik lagi dalam pengetahuan prosedural.
Sampai pada tahap yang paling tinggi adalah pengetahuan metakognitif. Nah, metakognisi itu adalah sebuah proses ya, proses kognisi. Jadi proses pemikiran yang membutuhkan keterampilan berpikir, kesadaran, dan pengambilan keputusan berdasarkan opini-opini, berdasarkan pendapat-pendapat, berdasarkan banyak pertimbangan. Nah, itu adalah pengetahuan metakognitif. Sehingga kalau HOTS ini tentunya sudah berada pada minimal adalah pengetahuan konseptual, naik ke atas sampai metakognitif. Kemudian selanjutnya setelah kita tadi sudah melihat tentang dimensi pengetahuan, kita lihat untuk bergeser ke kanan tentang dimensi proses kognitif. Saya tadi sudah sedikit menyinggung tentang ada C1 sampai dengan C6. C1 ini adalah mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah hasil revisi dari Anderson dan Critchlow tahun 2002 ya. Maaf, 2002. Kalau yang teorinya milik Bloom sendiri sudah 6 juga, tapi berbeda. Jadi mengingat itu dulu adalah knowledge atau pengetahuan, kemudian memahami itu adalah understanding atau pemahaman, dan seterusnya. Jadi bukan kata kerja, tapi lebih pada kata benda ya, kata sifat. Kita lihat selanjutnya ada tahap kognitif. Nah, tadi sudah sedikit kita singgung, ada C1 sampai dengan C3 yang masuk dalam LOTS atau Low Order Thinking Skill. Kemudian ada C4 sampai dengan C6 yang masuk dalam HOTS. Kita perlu tahu apa sebenarnya definisi dalam setiap tahapan itu. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman, kalau kita lihat C1 mengingat ini pada dasarnya adalah eh, mengambil pengetahuan yang relevan ya, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Jadi paling rendah itu mengingat ya, karena kita hanya memanggil kembali apa yang kita lihat sebelumnya. Misalkan tadi Anda jalan-jalan, kemudian sampai di rumah ditanya sama tetangga atau teman gitu, tadi di jalan melihat apa gitu kan? Saya tadi lihat pohon, lihat mobil gitu kan. Hanya mengambil ingatan saja. Makanya mengingat. Ini paling rendah, pengetahuan paling rendah. Kemudian yang kedua adalah memahami. Nah, memahami ini lebih cenderung pada membangun arti, membangun makna. Kita tidak hanya melihat. Jadi ketika memahami artinya ada sebuah konsep, ada pemikiran yang sudah kita tangkap dan kita tahu maknanya. Itu memahami. Yang ketiga adalah menerapkan. Jadi menerapkan kalau kita sudah paham, ya kalau C2 hanya paham saja, C3 ini kita sudah bisa melakukan. Saya contohkan 3 tahap yang pertama ini kalau dalam PPKN tentang persatuan saja yang betul-betul materi di SD. Kalau mengingat, misalkan guru menerangkan, siswa mengingat, tadi Bu Guru menerangkan apa ya? Persatuan, ya. Sudah sampai di situ saja. Itu C1. Kalau C2 lain, siswa sudah bisa ditanya, tadi Bu Guru menjelaskan apa? Ya, persatuan. Persatuan itu apa? Siswa sudah bisa menjelaskan persatuan adalah kegiatan yang saling membantu, saling menolong, tidak terjadi konflik. Nah, itu sudah C2. C3 seperti apa? Siswa sudah bisa menerapkan persatuan itu.
ya. Ada konsep yang sudah dipahami. Itu C3. Kemudian bagaimana kalau yang kita sudah masuk ke HOTS? Kalau kita sudah masuk dalam tahapan HOTS, yang pertama adalah menganalisis. Menganalisis ini seperti memecah sebuah konsep untuk mendapatkan maknanya. Nah, itu menganalisis. Nah, kemudian C5 adalah mengevaluasi atau menilai. Apa yang terjadi dalam mengevaluasi? Jadi, evaluasi ketika kita menilai, maka kita harus memiliki pertimbangan. Ini baik buruk ya, ini benar salah ya, itu nilai. Karena nilai itu kan pada dasarnya baik buruk, benar salah, tinggi rendah, itu kan nilai. Dan yang terakhir adalah mencipta. Mencipta adalah ketika kita sudah bisa menempatkan unsur ya. Di sini dikatakan kita sudah bisa menempatkan unsur yang bersama-sama untuk membentuk secara keseluruhan dengan ciri khas tertentu. Saya contohkan dalam pembelajaran PKN ya. Tidak jauh-jauh lagi tentang persatuan saja. Nah, pertama, kalau menganalisis, tadi kan sebelumnya adalah menerapkan. Siswa sudah bisa itu menerapkan persatuan di lingkungan teman, di lingkungan rumah, itu sudah bisa kalau C3. Kalau C4 artinya sudah bisa menganalisis. Disajikan sebuah cerita, siswa sudah bisa menganalisis. Ini nilai persatuannya di mana ya? Sudah bisa. Ada orang yang bertengkar, kemudian siswa bisa bercerita. Wah, orang-orang di TV itu tidak menerapkan persatuan ya, gitu kan. Sudah mulai memecah sebuah peristiwa, mencari eh, informasi. Nah, itu menganalisis. Lalu bagaimana kalau sudah bisa menilai? Nah, kalau menilai tentunya sudah lebih jauh lagi. Siswa melihat, saya katakan tadi siswa melihat siaran di televisi, sinetron ya, mungkin karena ibunya nonton sinetron, si anak ini mulai melihat gitu kan, waduh ini kok bertengkar. Nah, ini nggak benar ini gitu kan. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai persatuan. Nah, itu sudah tinggi, itu sudah C5. Kemudian bagaimana kalau sudah C6? Nah, C6 ini sudah bisa mencipta, sudah bisa berkreasi. Dia tidak hanya melihat, kemudian dia juga bisa untuk, oh, jadi kalau hal seperti itu nggak baik ya, bertengkar dengan teman itu nggak baik. Maka seharusnya adalah, nah di sini ini sudah C6, gitu kurang lebih. Itu tentang tahap-tahap kognitif. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, teman mahasiswa. Oke, kita lanjutkan tentang kata kerja operasional. Jadi kalau ini tadi kita belajar tentang tahap-tahap kognitif, ya 6 tahap ini mungkin kita sudah paham. Cuma dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis HOTS, perlu ada operasionalisasi. Ini dioperasionalkan dalam kata kerja. Kata kerja yang bagaimana? Ya kata kerja yang mencerminkan atau merepresentasikan dari 6 tahapan ini. Apa yang bisa digunakan? Nah, di sini saya berikan sedikit contoh tentang kata kerja operasional. Misalkan, mengingat ini adalah bisa mengutip, menyebutkan, nah itu mengingat, menjelaskan, membilang. Nah, jadi mulailah kita untuk menghindari menggunakan istilah-istilah itu dalam membuat indikator pembelajaran. Misalkan indikator pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan, nah itu C1 itu. Jadi tolong teman-teman, mungkin Bapak Ibu guru juga bisa dikurangi itu low order thinking skill ya, maksudnya. Kemudian memahami bagaimana menjelaskan, menceritakan, menghitung, itu juga C2 ya. Itu C2, hanya paham saja.
Kita langsung lompat ke C4, menganalisis. Disinilah sebenarnya pembelajaran itu harus mulai diterapkan. Ini harus kita terapkan dalam menyusun indikatornya. Dimulai dari indikator ya Bapak Ibu. Nah, di SD mengevaluasi dan mencipta bisa diterapkan hanya porsinya saja. Porsinya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak kalau di SD. Kasihan siswanya karena SD ini masih dalam proses perkembangan kognitif. Kalau kita lihat teorinya Piaget, anak SD usia 6-12 tahun ini kan masih dalam operasional konkret ya. Artinya belum tinggi. Jadi mulailah dari C4, C5, C6 boleh digunakan tapi disisipkan saja. Nah, C6 ini bisa mengkategorikan, kemudian memandukan, merencanakan, ini bisa. Nah, yang bisa sering diterapkan mungkin masih C5 ya, menyimpulkan, membandingkan, membuktikan. Nah, itu sudah masuk ke dalam C5, itu HOTS Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang apa itu HOTS ya. Kita belajar tentang HOTS. Kali ini kita akan coba belajar tentang konsep PKN-nya. Ya, konsep PKN-nya. Karena materi kita kali ini adalah tentang pendidikan kewarganegaraan SD yang berbasis HOTS. Nah, kalau kita berbicara masalah PKN, tentu tidak bisa lepas dari 3 hal yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah civic knowledge atau pengetahuan, ya, pengetahuan kewarganegaraan. Yang kedua adalah civic skill atau keterampilan kewarganegaraan. Dan yang ketiga adalah civic disposition. Itu adalah sikap atau watak kewarganegaraan. 3 hal ini menjadi kunci dalam substansi atau materi pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang. Nah, tapi kalau di SD, Bapak Ibu jangan kaget nanti kalau Anda melihat atau membaca, mungkin Anda mendengar tentang civic virtues ya. Civic virtues adalah kebajikan kewarganegaraan. Itu hampir mirip dengan civic disposition. Hanya beberapa ahli di luar negeri menggunakan istilah civic virtues. Kalau saya ini mengutip dari miliknya Prof. Udin Winatapura, salah satu guru besar pendidikan kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia menggunakan istilah civic disposition. Tapi tidak asing juga, civic virtues ini lebih ke watak ya, watak. Kalau ini civic disposition ini lebih cenderung ke sikap. Jadi seperti 3 ranah yang disampaikan oleh Bloom tadi, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Kalau di pendidikan kewarganegaraan itu kita mengenal juga dengan 3 istilah, yakni adalah civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Disposition ini sikap, skill keterampilan, dan knowledge adalah pengetahuan. Nah, ketika knowledge bertemu dengan disposition, seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentang kewarganegaraan. Dia juga memiliki watak yang baik. Artinya mampu bersikap dengan baik, maka terjadilah kepercayaan diri atau confident. Saya tahu bagaimana cara menjaga nasionalisme, cara bagaimana menerapkan nasionalisme, saya tahu. Dan saya juga suka gitu loh, ada sikap suka ya. Watak itu kan kecenderungan untuk berperilaku. Jadi teman-teman harus bisa membedakan bagaimana watak, bagaimana keterampilan. Jadi yang nggak kelihatan itu watak. Yang nampak, yang dilakukan itu adalah keterampilan. Ketika saya tahu bagaimana harus menjaga atau melaksanakan nasionalisme, dan saya juga suka untuk menjalankan nasionalisme itu, maka akan timbul rasa percaya diri.
ya kan? Ada timbul rasa percaya diri. Nah, apabila sikap ini ketemu dengan skill, ya, orang memiliki sifat kewarganegaraan yang baik dan juga terampil, akan muncul sebuah komitmen. Misalkan seseorang memiliki sikap yang nasionalisme yang sangat baik gitu kan, nasionalis begitu, dan juga dia terampil. Artinya upacara juga ikut, kemudian masang bendera ikut, peringatan hari-hari besar ikut, di kampung juga aktif gitu kan. Apa yang terjadi? Dia punya komitmen yang baik dalam dirinya. Ada komitmen tentang bagaimana menjaga nasionalisme. Itu kalau keduanya bertemu. Tapi dia tidak tahu bagaimana nasionalisme itu bisa terbentuk. Nasionalisme apa itu nggak tahu. Ya hanya berkomitmen saja. Gitu kan. Nah, lain halnya yang terjadi ketika orang yang pinter tahu apa itu nasionalisme dan juga terampil tapi males gitu loh. Ya kan? Tapi males. Ya dia sebenarnya kompeten secara pikiran, kemudian terampil kompeten. Tapi males, saya upacara males gitu kan. Saya tahu sebenarnya upacara itu bagus, tapi saya nggak berangkat, males gitu. Saya tahu bagaimana caranya upacara, tahu, tapi nggak mau berangkat. Hanya kompeten saja. Jadi tidak bisa ketemu antara komitmen, kompeten, dan confident itu belum bisa menjadi good citizen atau warga negara yang baik. Jadi ketiganya harus berpadu antara knowledge, skill, dan disposition ini untuk menjadi warga negara yang baik. Itu tentang konsep substansi pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang khusus ya ini di sekolah dasar adalah pokok-pokok materi pendidikan kewarganegaraan di SD. Nah, jika kita melihat, teman-teman bisa melihat di Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Jadi, kalau kita melihat dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, ini berjenjang ya, berjenjang semakin lama tentu semakin kompleks. Saya tidak mengatakan semakin sulit, tapi semakin kompleks. Jadi yang pertama kalau di kelas 1 ini mungkin yang dibahas hanya lambang negara, bagaimana aturan, bagaimana karakteristik individu, dan keberagaman di rumah. Hampir sama teman-teman. Yang pertama kali dibahas kelas 1 sampai kelas 6 adalah tentang dasar negara, lambang negara. Apa itu? Pancasila. Hanya tingkatannya semakin tinggi itu semakin kompleks. Kalau di kelas 1 hanya lambangnya saja, kedua sudah simbol-simbol setiap sila, keempat kelas 4 adalah bagaimana memaknai nilai-nilai Pancasila, 5 juga masih nilai-nilai, dan keenam sudah mulai mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam ruang lingkupnya semakin luas. Kelas 1 ini masih di rumah ya. Hak tanggung jawab, karakteristik individu, keberagaman di rumah. Kelas 2 sudah lebih luas lagi di sekolah. Kelas 3 dalam keberagaman di masyarakat. Kelas 4 sudah lebih luas lagi keberagaman dan persatuan. Nah, kelas 5 tidak hanya persatuan, kesatuan. Ini lebih luas lagi. Konsepnya adalah kenegaraan kalau persatuan. Dan di kelas 6 sudah ada tidak hanya hak dan kewajiban, tapi ada tanggung jawab. Artinya materinya semakin berjenjang. Ini pokok-pokok materi pendidikan kewarganegaraan di SD. Nah, selanjutnya kita sudah belajar tentang apa itu HOTS, bagaimana pembelajaran HOTS itu, bagaimana kata kerjanya. Kita juga sudah melihat bagaimana substansi pendidikan kewarganegaraan di SD. Maka berikutnya kita akan coba menggabungkan keduanya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD yang berbasis HOTS.
Langkah pertama, tentukan kompetensi dasar. Ini tidak usah banyak mikir kalau kompetensi dasar. Anda tinggal ambil saja, comot saja dari Permendikbud tentang standar isi. Langkah kedua, proyeksikan pada tabel kognitif. Ya, yang diproyeksikan ini adalah kata kerja. Ini letaknya di paling depan ya, teman-teman ya. Memahami. Nah, kita lihat ini memahami. Memahami makna sila-sila Pancasila. Nah, memahami kalau kita lihat dari tabel tadi adalah C2, masih lost ya. Jadi kompetensi dasarnya itu masih lost. Anda jangan menyalahkan kompetensi dasarnya, karena kompetensi dasar itu adalah standar minimum. Kalau ini sudah dibuat hot, maka berat nanti kita nyusun. Nah, tapi KD ini memang sengaja dibuat rendah karena kurikulum ini sifatnya nasional. Dari Sabang sampai Merauke pakai ini. Yang di Jawa, yang di Kalimantan harus bisa menyesuaikan. Karena standar ini dibuat standar yang nasional. Nah, karena ini masih C2, langkah kita adalah kita harus membuat ini menjadi C4 di indikatornya. Kalau kita lihat C4 ini ada menganalisis. KKO-nya apa? Bisa menganalisis, menyimpulkan, mengaitkan, menyeleksi, menghubungkan juga bisa ya. Nah, setelah kita lihat KKO-nya, selanjutnya kita susun indikator pencapaian kompetensi. Langkah keempatnya. Ingat, indikator itu adalah rumusnya setidaknya ada tingkat kompetensi dan capaian apa yang ingin dituju. Kalau KD-nya tadi adalah memahami makna sila-sila Pancasila, kita gunakan C4, menganalisis perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat. Nah, itu kita ambil salah satu sila lagi ya. Salah satu syarat indikator adalah terukur. Jadi sebaiknya indikator itu dibuat sesempit mungkin. Jangan terlalu luas, kita mengukurnya nanti sulit. Jadi perilaku yang mencerminkan sila keempat. Sudah, keempat saja. Kalau Anda mau ke 5 dan ke 3, 2, 1, buat sendiri-sendiri. Jangan dicampur jadi satu. Indikator ini sudah tidak bisa turun lagi. Nanti turunnya di indikator soal. Kalau di indikator pencapaian kompetensi memang harus sempit ya. Artinya jelas dan terukur. Selanjutnya, langkah kelima adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, Anda harus ingat ada rumus A, B, C, D. A adalah audiens. Ya, audiens itu siapa? Siswa. Behavior apa? Perilaku yang ingin dicapai. C adalah condition. Kondisi apa yang Anda ciptakan di kelas. Dan D adalah degree atau derajatnya. Derajat penilaian. Gimana? Benarnya itu seperti apa? Kita coba lihat contohnya. Tadi indikatornya adalah menganalisis perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Jadi kalau kita susun dalam tujuan pembelajaran adalah biasanya C dulu, tapi A dulu juga nggak apa-apa. Ini saya berikan contoh yang C dulu. Setelah berdiskusi, jadi kegiatan yang kita ciptakan untuk mencapai tujuan itu adalah berdiskusi. Ya, jadi setelah kondisi berdiskusi, siswa mampu menganalisis perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat. Degree-nya apa? Dengan benar. Nah, ini gampang saja. Bisa nggak dibalik? Bisa. Jadi siswa mampu menganalisis perilaku yang mencerminkan sila nilai keempat dengan benar setelah kegiatan diskusi. Boleh. Atau degree-nya Anda mau dispesifikan lagi. Siswa dapat menganalisis
3 perilaku. Nah, kalau sudah pakai 3, nggak usah pakai dengan benar. Degree-nya artinya 3 perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat setelah kegiatan diskusi. Sama saja. Itu yang penting harus mencakup A, B, C, D ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah merencanakan ya, kita sekarang akan mendesain pembelajaran kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan di SD yang berbasis host. Nah, kalau dalam konteks mendesain, langkah pertama adalah menentukan model dan metode pembelajaran. Nah, untuk menentukan model dan metode pembelajaran, kita harus melihat teori-teori model pembelajaran terlebih dahulu. Anda kalau bisa ya, gunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran inovatif itu apa contohnya? Boleh project based learning, boleh problem based learning, boleh inquiry. Anda mungkin punya model di pendidikan kewarganegaraan adalah model pendidikan nilai, boleh. Atau number head together, boleh. Banyak sekali model pembelajaran. Yang jelas, model pembelajaran inovatif itu artinya dapat mengembangkan kreativitas siswa. Jadi istilahnya adalah student center learning ya, bahwa pembelajaran itu berpusat atau berorientasi pada siswa, bukan lagi ceramah. Nah, itu model pembelajaran interaktif dan inovatif. Kali ini saya contohkan salah satu model pembelajaran yakni problem based learning atau kawan-kawan biasanya menyebutnya sebagai PBL ya. Jangan tertukar dengan project based learning. Kalau project based learning itu namanya PJBL. Kalau problem based learning PBL ya. Lain itu berbeda jauh tahapannya. Kalau project based learning itu ada proyeknya, kalau problem based learning ada masalah. Jadi pembelajaran berbasis yang sering tertukar problem based learning ini dengan inquiry ya. Ini sering tertukar karena mirip. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba lihat apa perbedaannya. Nah, kalau kita menggunakan model problem based learning, maka harus ada metode-metode pembelajaran yang digunakan. Tidak mungkin model pembelajaran itu berjalan sendiri. Pasti ada metode yang digunakan. Metodenya apa? Bisa diskusi, tanya jawab, presentasi, debat, atau banyak sekali nanti metode-metode pembelajaran yang dapat juga digunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan kegiatan dalam setiap langkah sesuai sintaks model problem based learning. Saya berikan contoh kegiatan dalam setiap langkah. Kalau di problem based learning, tahap 1 adalah orientasi siswa atau peserta didik pada masalah. Jadi kalau dalam contoh kegiatan ini saya berikan contoh, guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apa yang harus dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya? Ya. Nah, ini sebenarnya ini sesuai dengan sila keempat. Jadi pada zaman dulu ceritanya Raja Purnawarman ini bermusyawarah, ya, tidak otoriter tapi bermusyawarah. Itu ada di buku siswa, nanti Anda bisa cek. Nah, yang kedua, tahap kedua, jadi kalau tahap pertama tadi ya, ini artinya kalau siswa diberikan pertanyaan seperti itu, artinya kita memberikan masalah kepada siswa. Kita memberikan kesempatan siswa untuk berpikir, apa ya yang dilakukan raja itu, gitu kan? Kok raja kok begitu gitu ya? Nah, itu terjadi masalah artinya, terjadi perbedaan antara pola pikir siswa yang bisa terjadi dengan topik bacaan ini. Tapi ada bacaannya ini di buku siswa. Kemudian tahap kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah,
Jadi pada tahap kedua, siswa diminta berdiskusi tentang kaitan nilai Pancasila dengan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, jadi yang dilakukan oleh Raja Purnawarman kalau melihat dari buku siswa dengan melakukan musyawarah itu sesuai dengan sila keempat. Nah, tapi kan kita tidak lalu hanya bercerita begitu saja. Oh, anak-anak, Raja Purnawarman itu pada masa pemerintahannya bermusyawarah. Ini sesuai dengan sila keempat, do, gitu kan? Enggak. Kita berikan siswa kesempatan untuk diskusi. Diskusi dengan temannya, diskusi dengan kelompoknya, gitu kan? Artinya terjadi sebuah eh, proses belajar pada siswa. Mereka terorganisasi belajar. Oke, selanjutnya kita di tahap 4 membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, membimbing ini artinya kita meningkatkan peran sebagai guru untuk menjaga jalannya kegiatan pembelajaran, kegiatan diskusi ini agar berjalan sesuai dengan realnya ya, berjalan sesuai dengan tahapannya. Jadi bisa Anda sisipkan di tahapan ini berkeliling, membimbing siswa untuk berdiskusi, itu bisa. Atau di tahap keempat, maaf ini sangat ketik, harusnya tahap kelima, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini yang mengembangkan adalah siswanya. Jadi siswa ini sudah bisa mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kalau dalam contoh ini saya tuliskan siswa memaparkan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain. Artinya siswa tidak hanya menyajikan, tidak hanya bercerita saja, tapi juga mengembangkan. Bagaimana caranya mengembangkan? Yang pertama tentu ada proses presentasi dan diskusi antar kelompok. Ketika diskusi, ada kelompok yang memberikan masukan, ada kelompok lain yang juga memberikan masukan, sedangkan kelompok presenter ini menanggapi. Ya, kelompok presenter ini menanggapi sehingga terjadilah proses debat, terjadilah proses ayal-ayalan kalau orang Jawa bilang. Nah, ini akan mengembangkan pola berpikir siswa ke arah yang lebih tinggi. Ini bagus. Bapak Ibu guru atau teman-teman mahasiswa yang menyimak video ini itu bagus. Jadi kegiatan yang ada proses diskusi, saling bantah, saling memberi masukan, nggak apa-apa. Kita mengontrol saja gitu. Kalau kita gurunya kita kontrol saja itu bagus untuk pengembangan public speaking, untuk pengembangan pola belajarnya itu baik-baik saja gitu. Tahap terakhir ini seharusnya 6 ya, maaf salah ketik. Jadi ke-6 ini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, setelah tadi proses diskusi, hasil diskusi tadi itu kemudian direvisi berdasarkan masukan, berdasarkan tambahan dari guru. Kalau di sini saya sampaikan ada tambahan video. Jadi benar-benar kita itu menjaga agar anak-anak itu benar-benar berpikir gitu. Anak-anak ini berusaha untuk memecahkan masalah di kelas, tidak hanya menelan informasi mentah dari gurunya. Di sini saya berikan contoh, siswa melihat video. Video ini sebenarnya adalah video tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap Raja Purnawarman tadi. Ini sudah agak nyenggol-nyenggol dikit gitu kan, tapi mereka masih berpikir gitu loh. Tidak hanya menerima informasi dari guru, sehingga hoax ini benar-benar terjadi. Nah, itu contoh desain pembelajaran PKN yang berorientasi hoax. Jadi, pada intinya begini teman-teman, usahakan bahwa kita tidak menyampaikan informasi secara mentah gitu loh kepada siswa. Nggak, maaf, tidak matang gitu loh. Jadi mereka itu tidak hanya disuapi dengan masakan siap saji saja ibaratnya. Tapi bagaimana mereka mengolah itu.
Kalau orang mencari ikan, jangan kita berikan ikannya siswa itu, jangan diberikan ikan gorengnya, berikanlah kailnya biar mereka mancing sendiri pengetahuan itu. Itu tentang desain pembelajaran PKN yang berbasis HOT. Oke, masih ada satu materi lagi, coba kita lihat tentang konsep penilaian ya. Ini sebenarnya umum sekali, saya sedikit refresh saja. Penilaian itu pada dasarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah input, yang kedua transformasi, yang ketiga adalah output. Inputnya apa? Inputnya siswa itu waktu masuk bagaimana kondisinya? Materi apa yang kita masukkan ini input. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang kita lakukan ini input. Apa yang dimasukkan dalam rangkaian pembelajaran ini adalah input. Kemudian ada proses transformasi. Transformasi ini adalah proses pembelajaran. Jadi kalau melihat teori-teori belajar dari teorinya behavioristik ya, ada bahwa belajar itu pada dasarnya adalah perubahan perilaku gitu kan. Ada proses transformasi. Kalau kita lihat dari teorinya Piaget bahwa belajar itu yang penting adalah bermakna gitu kan, kognitifnya yang penting gitu kan. Kalau kita lihat dari teorinya humanistik ya, bahwa belajar itu adalah tentang bagaimana merubah sikap manusia, bagaimana mengaktualisasikan diri itu dari humanistik. Nah, yang terakhir kalau kita lihat dari teori konstruktivisme, belajar itu adalah bagaimana siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dan semua teori-teori belajar itu mengatakan cenderung bahwa belajar itu terjadi proses transformasi. Yang semula tidak bisa menjadi bisa, semula tidak tahu menjadi tahu, semula tidak aktual menjadi aktual. Maka terjadilah proses transformasi. Setelah proses transformasi, maka harus ada outputnya. Ya, outputnya itu tadi yang Anda tulis di tujuan pembelajaran. Ya kan? Ada A, audien, B, behavior. Nah, behavior ini jadi outputnya. Lalu bagaimana jika output tidak tercapai? Itu harusnya menjadi proses timbal balik ke input lagi, menjadi proses evaluasi oleh guru. Nah, itu jarang dilakukan. Seringkali guru itu ya pokoknya perencanaan sekali selesai gitu ya. Kalau nggak selesai nilainya ditambahi gitu. Itu nggak baik sebetulnya ya. Cuma yang terjadi begitu. Sering itu saya melihat seperti itu. Sebenarnya output ini juga menjadi feedback atau umpan balik untuk kita merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, itu sebenarnya disitulah konsep penilaian yang benar. Jadi kalau Anda selesai melakukan pembelajaran, Anda berikan latihan, loh kok banyak siswa yang nggak bisa, gitu kan? Berarti ada yang salah di pembelajaran saya. Saya harus perbaiki ini, gitu kan? Harusnya begitu, tapi yang terjadi apa? Wah, ini siswanya yang dasarnya memang nggak bisa ini. Saya sudah terangkan begitu kok tetap nggak bisa gitu kan. Besok saya mau ganti lagi gitu kan. Saya marahi siswanya suruh belajar lagi ya. Nah, itu yang terjadi. Seharusnya tidak. Ketika eh, tujuan pembelajaran itu tidak tercapai, kita perlu evaluasi diri. Kita perlu introspeksi diri. Apa yang salah dari metode saya? Materi apa yang kurang? Atau mungkin saya ngomongnya kurang jelas, atau mungkin materi ini terlalu sulit, atau mungkin medianya nggak cocok. Nah, itu perlu dievaluasi. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat gimana sih caranya menilai pembelajaran PKN SD yang berbasis HOTS ini. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita cermati kembali indikator dan tujuan. Tadi ini masih contoh yang sama ya teman-teman. Kalau indikatornya adalah menganalisis perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keempat Pancasila, kan ini harus terjadi benang merah antara tujuan, indikator, kompetensi dasar, dan kisi-kisi soal. Itu harus terjadi benang merah, teman-teman. Jangan meleset.
Kalau meleset artinya tidak mengukur apa yang seharusnya diukur, nggak valid itu artinya. Nah, kalau indikatornya adalah menganalisis perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat, nah tujuannya adalah sama juga tujuannya adalah juga menganalisis perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat dalam Pancasila. Nah, selanjutnya kita setelah kita cermati bagaimana indikator pencapaian kompetensi, maka kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah mampu menganalisis perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila-sila keempat. Nah, artinya ini kan klop, tidak terjadi uh, tidak terjadi perbedaan atau miss di sini tidak terjadi ya. Sama ya antara menganalisis perilaku dan menganalisis perilaku sila keempat. Artinya ini cocok. Nah, setelah kita cermati kembali bagaimana indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, artinya tidak terjadi masalah di sini, kita lanjut untuk menentukan indikator soal. Nah, untuk menentukan indikator soal, kita perlu tahu dulu rumusnya. Yang beda ya, ada indikator pencapaian kompetensi dan juga ada indikator soal. Indikator soal ini diturunkan dari tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Tapi pada umumnya yang digunakan adalah indikator pencapaian kompetensi. Karena tujuan pembelajaran itu juga diturunkan dari indikator pencapaian kompetensi. Artinya ini turunnya sebenarnya dari KI dan KD. Kalau tujuan pembelajaran itu lebih cenderung pada kegiatan pembelajarannya gitu ya. Kalau ini sebenarnya diturunkan dari indikator pencapaian kompetensi. Tadi indikator pencapaian kompetensinya sudah menggunakan C4. Kita lihat kembali C4 ya, menganalisis perilaku, maka indikator soalnya ya rumusnya adalah kondisi, kata kerja operasional, materi atau komponen yang akan dituju, kemudian degree ya, hampir sama dengan tujuan pembelajaran. Namun kondisi yang dimaksud di sini adalah kondisi soalnya ya. Soalnya maksudnya adalah kondisi soal itu disajikan apa, diberikan apa gitu kan. KKO sama, ini kata kerja operasional, ada materi atau komponen dan degree. Nah, perlu Anda ketahui teman-teman bahwa indikator soal untuk HOTS syaratnya adalah pertama minimal C4. Yang kedua adalah tingkat kognitif minimal sama dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau indikator pencapaian kompetensinya adalah C5, ya Anda minimal harus C5, tidak bisa menggunakan C4. Yang boleh menggunakan C4 adalah ketika indikator pencapaian kompetensinya juga menggunakan C4. Minimal sama, ya minimal sama, tapi paling rendah adalah C4. Gitu. Nah, contoh indikator soal ya, ini adalah kondisinya adalah disajikan ilustrasi tentang kegiatan sehari-hari di keluarga. Nah, ini kondisi. Kondisi artinya kondisi soalnya, apa yang disajikan dalam soalnya. Siswa dapat menguraikan. Menguraikan adalah C4 betul ya. C4 degree-nya apa? 3 nilai. Nah, 3 nilai ini adalah degree-nya.
3 nilai apa materinya? Sila keempat yang terdapat dalam ilustrasi. Nah, ini sudah memenuhi syarat untuk indikator soalnya. Nah, yang kedua adalah tentukan jenis soal. Jadi, ada berbagai jenis soal ya, teman-teman. Yang pertama adalah objektif atau pilihan ganda ya, ABC, ABCD, ada yang sampai E. Yang kedua adalah jawaban singkat. Ya, jawaban singkat itu kalau jawabannya hanya satu kata, dua kata saja, itu jawaban singkat. Ketiga adalah uraian, ini jawabannya panjang. Keempat ada menjodohkan, ya, menjodohkan itu ada kata yang sebagai jawaban dan juga ada pertanyaan. Nanti tinggal memasangkan saja siswa. Dan banyak sebenarnya jenis-jenis soal. Nah, untuk HOTS, soal yang paling mudah itu adalah uraian yang paling gampang. Kenapa saya katakan begitu? Karena jenis soal yang lain sulit kita untuk menggunakan KKU tingkat tinggi dan juga merancang soal. Di pilihan ganda itu bisa, cuma yang sulit nanti kita opsinya. Jadi kalau di pilihan ganda itu nanti ada harus diuji pengecohnya ini kira-kira berlaku nggak gitu loh. Jadi setelah diuji coba kok ternyata opsi A nggak ada yang milih, berarti kan ini tidak efektif sebagai distraction atau sebagai pengecoh. Nah, di situ perlu kita kaji lagi. Makanya agak sulit kalau pilihan ganda. Paling gampang kalau membuat soal HOTS ya tentunya adalah uraian. Itu yang sering dipraktikkan adalah uraian. Kita lanjutkan. Kita hari ini akan coba ya. Kali ini kita akan coba membuat soal uraian. Nah, langkah ketiga, kita menyusun soal berdasarkan indikator soal yang sudah kita susun tadi. Tapi teman-teman ada beberapa tips ya, ada beberapa tips. Ini catatan saja, bisa Anda terapkan nanti bisa coba. Yang pertama, gunakan ilustrasi yang kontekstual. Jangan menggunakan ilustrasi atau cerita yang siswa bahkan belum pernah mengetahui, belum pernah melihat, belum pernah mengalami, atau bahkan belum pernah mendengar. Anda katakan beruang salju gitu kan ya, belum tentu semua siswa tahu, ya kan? Musim dingin atau musim semi gitu ya. Ya kalau anak-anak di Banjarmasin saya kira kan juga belum pernah mengalami semua. Pada umumnya mungkin ada satu dua itu pun kan ya jarang-jarang gitu. Sehingga gunakan ya kontekstual. Misalkan saat hujan deras, air di bawah rumah menggenang gitu kan. Karena kita lahan basah ya di Banjarmasin ini tentunya kan kontekstual gitu loh. Mereka tahu gitu loh, oh air menggenang itu seperti itu. Nah, yang kedua, jika tanpa ilustrasi bisa menggunakan bantuan gambar. Nah, ini bisa juga teman-teman memakai gambar, tapi hati-hati. Gambar itu memiliki hak cipta. Anda harus ingat itu. Jadi ketika Anda mencantumkan gambar, alangkah baiknya juga sertakan dari mana asalnya gambar itu. Itu perlu. Karena jarang sekali guru yang mencantumkan gambar, baik itu dalam bacaan maupun dalam soal. Padahal itu penting, teman-teman. Selanjutnya adalah hindari menggunakan kata tanya yang dapat dijawab dengan singkat. Nah, ini penting juga. Itu nggak jadi hot kalau misalkan soalnya sudah hot, ilustrasinya bagus. Tapi kata tanyanya ini nggak tepat. Ada kata tanya yang sifatnya bisa berpotensi untuk miskonsepsi bagi siswa sehingga dapat dijawab dengan singkat. Misalkan Anda sudah bercerita, pada suatu hari Adit datang ke sekolah, kemudian temannya jatuh, dia menolong, kemudian setelah menolong dia dibawa ke UKS dan bla bla bla, akhirnya pertanyaannya adalah menurutmu apakah sikap Adit sudah baik? Apa jawabannya? Ya, tidak gitu kan?
Nah, ini nggak jadi hot. Soal ini nggak tepat. Harusnya eh, ditambah lagi mengapa. Nah, itu baru ya. Atau pertanyaannya adalah berikan pendapatmu tentang sikap Adit dan berikan alasannya. Itu bisa. Jangan hanya iya kah, tidak kah, gitu kan? Iya, tidak gitu. Itu nggak jadi hot nanti teman-teman. Atau bisa juga jika setuju berikan alasanmu, jika tidak setuju berikan alasanmu ya. Apakah kamu setuju? Jika iya berikan alasanmu, jika tidak berikan alasanmu juga gitu. Itu penting. Kalau tidak diberikan tambahan berikan alasanmu nanti jawab iya dan tidak saja ya. Padahal soal kita urean bukan soal iya dan tidak. Nah itu salah satu tips saja. Dan yang terakhir untuk anak SD, HOTS itu diusahakan jangan menggunakan ilustrasi yang terlalu panjang. Pada umumnya 3, 4, 5 baris itu cukup panjang kalau untuk ukuran anak SD. Kalau terlalu panjang, pertama, memakan waktu. Yang kedua, untuk menangkap inti dari permasalahan itu tidak semudah kita untuk siswa SD itu. Dia perlu waktu, perlu pemikiran gitu kan. Jangan hanya dipusingkan untuk menangkap apa sebenarnya yang dimaksud ini, kemudian malah justru pertanyaan intinya terlewat. Nah, ini bahaya juga gitu kan. Jadi jangan terlalu panjang. Kita coba lihat saja contohnya ya. Karena biasanya orang Indonesia itu pokoknya ada contohnya kayak apa gitu bisa ya. Nah, contoh satu adalah indikatornya disajikan ilustrasi tentang kegiatan sehari-hari di keluarga, siswa dapat menguraikan 3 nilai sila keempat. Soalnya adalah pada pagi hari ibu bertanya kepada semua anggota keluarga mau makan apa hari ini. Nah ini kan kontekstual. Ini pasti terjadi. Semua anak hampir semua pasti mengalami. Ibu masak apa ya hari ini ya gitu kan. Sering itu. Lalu ayah menjawab ayam bakar. Adik menjawab ikan goreng. Sedangkan kamu ingin makan sop. Lalu sekeluarga berdiskusi dan akhirnya sepakat membeli ikan goreng. Dan ibu lalu memasak ikan goreng, kalian sekeluarga makan bersama nikmat. Nah, artinya apa? Nilai apa yang terkandung dalam cerita di atas? Jelaskan alasan. Ini kan tidak bisa dijawab dengan iya dan tidak. Yang kedua, tentunya ini adalah uh, sudah masuk ke HOTS ya. Ada ilustrasi, ada proses analisis. Jadi pada soal ini siswa sudah menganalisis nilai apa yang terjadi ya. Dia sudah juga bisa membayangkan gitu. Dan ini kontekstual. Ya, kalau ibu bertanya dengan orang di rumah kan mau makan masak apa ya hari ini ya gitu kan. Terus kamu bilang ayam goreng, adikmu bilang ayam bakar, ayahmu bilang ikan goreng gitu kan. Wajar saja, artinya terjadi diskusi ringan di situ, kemudian diputuskan suatu hal dan semua sepakat. Itu sila keempat, clear gitu loh. Nah itu kita coba untuk memahami nilai-nilai Pancasila dalam peristiwa sehari-hari yang kontekstual. Itulah pembelajaran di SD. Kita lihat contoh lagi. Kalau tadi pakai ilustrasi, kali ini kita pakai gambar. Indikator soalnya adalah disajikan gambar simbol-simbol sila dalam Pancasila. Siswa dapat menganalisis ya, jelas empat makna simbol kepala banteng beserta maknanya dengan benar. Soalnya begini saja, perhatikan gambar berikut. Jadi sila keempat dilambangkan dengan gambar apa? Ini jawaban singkat dulu. Kepala banteng. Harusnya kan begitu. Nah, menurutmu apa hubungan gambar tersebut dengan nilai sila keempat? Kenapa kok harus kepala banteng? Kok nggak kepala badak? Kok nggak kepala ayam? Nah, disitulah terjadi analisis. Oh, kepala banteng ternyata demikian demikian. Nah, itu terjadi proses analisis dan ringan gitu kan. Ini nggak berat, nggak panjang, juga Pancasilanya jelas, gambar bantengnya terlihat jelas. Nah, itulah contoh-contoh soal HOTS, tapi yang
kontekstual, mudah gitu loh untuk dicerna oleh siswa. Nah, demikian teman-teman mahasiswa dan pemirsa YouTube, sedikit materi, semoga dapat bermanfaat tentang bagaimana melakukan, merancang, mendesain, dan juga menilai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar yang berorientasi pada high order thinking skill. Sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.